bisnis peternakan di tahun 2021 ini. Salah satunya memang yang menjadi peluang bisnis di tahun 2021 ini adalah bisnis di bidang pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua di channel kita, channel Garuda Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan. Nah, di awal 2021 ini kita mau membahas sedikit ya gitu terkait proyeksi atau bagaimana bisnis peternakan di tahun 2021 ini. Sebenarnya yang pantas ngomong ini tuh lebih bagus ya teman-teman asosiasi ya, atau memang yang terkait atau bahkan ahli di bidangnya. Ini yang mungkin hanya sedikit gambaran kita dari Garuda Farm sebagai pemain ya yang nggak besar lah gitu di Jabodetabek, bagaimana terkait bisnis peternakan tahun ini. Kalau kita lihat secara nasional ya gitu, secara makro, bagaimana bisnis dunia industri bisnis khususnya ya gitu itu mengalami tekanan karena pandemi ini. Kalau kita lihat juga di beberapa media mainstream kita menggambarkan bagaimana pemerintah itu menjelaskan secara gamblang bahwa kita masih tertekan secara makro gitu, sehingga akan berpengaruh juga kepada banyak hal, khususnya ke dunia bisnis gitu, termasuk juga daya beli yang menurun. Banyak juga para pengamat yang mengatakan bahwa bisnis di 2021 ini juga mengalami tekanan, walaupun memang ada beberapa bisnis yang dirasa bisa berkembang dan bahkan memiliki peluang untuk maju. Nah, bisnis yang peluang yang maju ini yang harus kita lihat seperti apa. Nah, salah satunya memang yang menjadi peluang bisnis di tahun 2021 ini adalah bisnis di bidang pertanian, tidak terlepas bidang peternakan, karena peternakan itu termasuk ke dalam salah satu bagian dari pertanian secara umum. Nah, di awal 2021 ini gitu kan bisa kita gambarkan bahwa satu dari bisnis akikah ini bisa dikatakan walaupun daya beli masyarakat menurun, tetapi permintaannya masih sangat tinggi. Rumah-rumah akikah itu permintaan terhadap kambing-kambing yang untuk dipotong untuk akikah sangat banyak. Bahkan kalau kita lihat di berita ya, akhir tahun kemarin di Jawa Timur itu ada dilakukan ekspor domba sebanyak kira-kira 2.000 ekor ya. Itu nanti teman-teman bisa lihat beritanya, itu ke salah satu negara ASEAN. Nah, itu bisa dilihat sebagai salah satu peluang bisnis di dunia peternakan. Dari sisi bisnis akikahnya masih tinggi permintaannya, kita lihat juga harganya juga masih bagus, bahkan sangat tinggi gitu kan, harganya sangat prospektif dibandingkan sebelum pandemi. Setelah pandemi ini bahkan harganya malah jauh lebih tinggi. Nah, kemudian juga harus kita lihat di bagaimana bisnis kurban di tahun 2021 ini. Nah, kita bisa berkaca pada tahun 2020 kemarin. Bisnis jual beli hewan kurban di tahun 2020 kemarin itu sangat di luar prediksi. Kita memprediksi bahwa permintaan akan turun. Dari asosiasi juga mengatakan kita harus lebih hati-hati karena daya beli masyarakat itu cenderung melemah. Nah, tetapi saat
momen Idul Adha permintaan itu bahkan sangat tinggi gitu. Khususnya yang teman-teman yang dari peternakan langsung gitu kan, bukan pedagang dadakan yang buka lapak di pinggir jalan. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi salah satu tolak ukur kita bagaimana peluang bisnis hewan kurban di tahun 2021. Bahwa masyarakat kita meskipun daya belinya menurun, tetapi ada perilaku di mana ketika datang momen untuk beribadah, momen untuk berbagi seperti saat Idul Adha, maka masyarakat itu cenderung berperilaku akan mengeluarkan hartanya untuk beribadah gitu. Jadi memang mereka mengerem pengeluaran yang sifatnya tidak prioritas seperti untuk liburan atau untuk jalan-jalan, tetapi untuk ibadah ada anomali tersendiri. Gitu. Teman-teman Muslim itu sangat semangat untuk mengeluarkan hartanya untuk beribadah. Jadi prediksi kita untuk kurban di tahun 2021 ini juga sangat bagus, sangat prospektif gitu. Tapi ada catatan. Yang pertama, teman-teman yang jelas harus tetap berhati-hati. Jangan sampai satu seperti overstock gitu kan, karena terlalu optimis stoknya menjadi terlalu banyak. Tetap kita harus hati-hati. Yang kedua, kita juga yang jelas harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Karena bisnis peternakan mau nggak mau juga memiliki kontak fisik yang cukup sering antara person to person. Kemudian yang ketiga yang harus menjadi perhatian adalah kita harus meningkatkan pelayanan kita dalam hal melakukan jemput bola kepada konsumen. Musim atau saat pandemi seperti ini tentunya sangat terbatas pergerakan dari teman-teman atau masyarakat di perkotaan. Jadi kita sebagai pelaku bisnis jual beli hewan kurban itu harus meningkatkan pelayanan kita. Kita harus bisa jemput bola kepada konsumen. Bagaimana caranya? Rekomendasi kita yaitu kita harus bisa meningkatkan penjualan secara online. Kita juga harus bisa memulai untuk digitalisasi. Jadi bagaimana akses peternakan kita ini bisa dijangkau mudah oleh para konsumen kita. Jadi tanpa mereka datang langsung ke lokasi peternakan, mereka bisa memilih, bisa melihat secara langsung hewan yang ingin mereka beli. Nah, jadi walaupun di tengah pandemi seperti ini gitu kan, kita melihat masih ada peluang yang sangat bagus untuk bisa dikembangkan, untuk bisa kita meraih profit lebih gitu di tengah keterbatasan kita, tapi dengan beberapa catatan yang tadi telah kita sebutkan. Jadi teman-teman semua, itulah prediksi bisnis peternakan menurut kita Garuda Farm di tahun 2021 ini. Tetap harus berhati-hati walaupun ada peluang besar yang bisa kita manfaatkan. Jadi teman-teman harus tetap semangat, tetap optimis, kembangkan bisnis peternakan kita bersama sebagai salah satu kontribusi kita untuk membangun bangsa. Itu saja video kita di awal tahun ini gitu kan, untuk memberikan gambaran bagaimana pandangan dalam 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kita ingatkan untuk subscribe, like, share, dan komen video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.